Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah program dengan tema perpustakaan di mana ada peminjaman dan pengembalian buku dan juga ada fitur-fitur lainnya. Kita langsung saja ke dalam programnya. Oke, di sini kita mulai dari kita akan memasukkan beberapa coding. Yang pertama ada include. Nah, di sini kita memasukkan include dari ada IOStream. Nah, kita masukkan include IOStream, include vector, dan JString using namespace std. Kemudian ada pada bagian berikutnya kita tambahkan struct. Nah, pada bagian struct ini untuk memasukkan menginput ID, menyimpan input ID buku, judul buku dengan maksimal 100. Jarak isi dalam labelnya tuh 100 lah. Untuk cara penulis juga 100. Di sini menggunakan tipe data untuk ID menggunakan tipe data integer, judul varchar agar dapat menyimpan mau abjad ataupun angka. Begitu juga dengan penulis. Integer untuk tahun terbit, boolean untuk peminjaman. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada vektor, kita masukkan vektor buku perpustakaan dengan integer ID tambahkan buku. Di sini untuk di bagian void tambah buku, di sini berguna untuk menambahkan buku yang akan kita tambahkan, menginputkan buku yang ingin kita tambahkan. Di sini ada cout, judul buku yang akan muncul di program, deadline, penulis, tahun terbit. Sini bagiannya lah untuk void tambah buku. Kemudian kita lanjut ke notifikasi ketika buku berhasil ditambahkan. Nah, ketika berhasil buku untuk membuat program notifikasi buku telah ditambahkan, kita masukkan perpustakaan.post buku back buku dengan cout buku berhasil ditambahkan. Maka akan muncul notifikasi buku berhasil ditambahkan. Nanti kita lihat pada saat kita menjalankan programnya. Kemudian untuk program bagian tampil buku, sini kita buat void lagi sama seperti bagian tampil buku. Kita beri jarak sedikit. Nah, void tampilkan buku. Nah, pada saat kita mengklik pilihan bagian tampilkan buku, maka apabila kita belum menambahkan buku, maka akan muncul notifikasi belum ada buku di perpustakaan. Maka dari itu kita harus menambahkan buku terlebih dahulu agar bisa melihat buku yang sudah ditambahkan. Kemudian untuk daftar buku. Kemudian di sini kita menambahkan daftar buku, cout daftar buku. Nah, pada saat kita menampilkan daftar buku, kita bisa melihat dari ID buku, ID bukunya berapa, judul buku, penulis, tahun terbit, dan status. Apakah buku ini dipinjam atau masih tersedia? Kalau masih tersedia berarti tidak bisa dipinjam. Kalau dipinjam berarti ya jelas tidak tersedia dong. Untuk void cari buku di sini gunanya untuk mencari buku, di mana kita menentukan kata kunci, masukkan kata kunci judul misalnya, atau bisa juga mungkin menggunakan ID. Kalau mau ditambahkan boleh. Nah, kemudian kalau berhasil ditemukan, maka akan muncul ID buku, judul, penulis, tahun terbit, dan status. Apakah bukunya dipinjam atau masih tersedia? Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah kita memasukkan bagian void cari buku untuk mencari buku, nah untuk memunculkan notifikasinya di sini ada if ditemukan. Apabila buku yang dicari ditemukan, akan langsung memunculkan buku yang dicari. Jika di hasilnya true, seperti di atas ini. Kalau tidak ditemukan, maka akan muncul notifikasi buku tidak ditemukan. Kemudian kita lanjut, di sini ada void pinjam buku. Nah, di sini kita akan masukkan ID buku yang ingin kita pinjam. Maka akan muncul notifikasi apakah buku sedang dipinjam ataukah buku berhasil dipinjam. Dengan cout buku berhasil dipinjam, dan di atas ini juga ada cout buku sedang dipinjam. Di sini membutuhkan ID ya, untuk meminjam buku yang ingin kita pinjam.
Nah, kemudian di sini kita tambahkan apabila ID yang sudah kita masukkan tadi akan dicari apakah bukunya tersedia atau tidak. Kalau buku tidak tersedia maka akan muncul dengan notifikasi ID tersebut tidak ditemukan. Berarti buku tersebut tidak ada dalam perpustakaan yang dalam program perpustakaan yang sudah kita buat. Ini program sampai di mana? Macam tidak habis. Sudah ajar ke bawah. Sudah habis. Oke, habis jauh. Nanti gitu. Setelah kita membuat void pinjam buku atau bagian untuk meminjam buku, kita lanjut dengan void mengembalikan buku. Sini saya berikan jarak. Di sini untuk bagian kembalikan buku sama seperti pinjam buku, yaitu masukkan ID, maka ID akan dicari, buku dengan ID tersebut akan dicari dan akan muncul notifikasi apakah buku belum dipinjam atau buku yang sudah kita cari sudah dikembalikan atau kita berhasil mengembalikan buku tersebut. Ini untuk bagian void kembalikan buku. Jadi apabila kita ingin mengembalikan buku, kita perlu memasukkan ID buku agar bukunya kembali tersimpan di dalam program perpustakaan yang sedang kita buat. Kemudian di sini untuk void, untuk bagian menu, sini sistem mengelola perpustakaan, saya buat dengan dulu sistem mengelola perpustakaan. Kembalikan buku, di sini ada menu cari buku, pinjam buku, kembalikan buku, keluar. Oke, mungkin begitu saja. Ini bagian switch, ini untuk menjalankan perintah atau pilihan yang kita pilih. Seperti tambah buku, maka akan naik ke void tambah buku yang sudah kita buat dari awal tadi. Tampilkan buku, begitu juga dengan cari buku, pinjam buku, kembalikan buku. Nah, untuk bagian ke-6 di sini akan langsung otomatis keluar seperti yang sudah di atas ini jika kita memilih nomor 6. Kita coba jalankan. Oke, sabar. Mungkin teman-teman belum dapat melihat untuk programnya, sabar ya. Sabar, kita lihat. Baik, kita lanjutkan. Kami mohon maaf karena sudah kami coba untuk menampilkan layar terminal program, namun tidak dapat muncul karena ada beberapa kesalahan teknis yang sudah kami upayakan, namun sama saja tidak dapat menampilkan layar terminal program. Baik, di sini kita gantikan dengan hasil screenshot kami. Baik, kita lanjut. Untuk pilihan 1 yaitu tambah buku, dibutuhkan ID buku yang akan ditambahkan, kemudian penulis, judul, dan tahun terbit. Dari buku yang akan kita tambahkan, ketika kita menginputkan semua itu, otomatis akan tambah dan dapat dilihat pada pilihan tampilkan semua buku. Lanjut ke pilihan menu nomor 2. Pada pilihan ini akan menampilkan buku yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Pada pilihan ini berfungsi untuk mencari buku yang kita inginkan dengan memasukkan judul sebagai kata kunci. Maka muncul ID, judul yang dicari, penulis, tahun terbit, dan status apakah tersedia atau dipinjam. Lanjut ke pilihan menu nomor 4. Pada pilihan ini berfungsi untuk meminjam buku yang ingin kita pinjam dengan memasukkan ID buku sebagai kode buku yang ingin kita pinjam. Sebenarnya pada bagian ini bisa dikembangkan lagi dengan menambahkan nama peminjam, alamat, dan ketentuan apabila terlambat dalam mengembalikan buku. Lanjut ke pilihan nomor 5. Pada menu di sini kita akan mengembalikan buku yang sudah kita pinjam tadi dengan memasukkan ID yang kita pinjam. Untuk pengembangan lebih lanjut bisa dikembangkan denda apabila terlambat dalam mengembalikan buku. Yang terakhir nomor 6, keluar, maka program berakhir. Oke, baik. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami.
Mohon maaf apabila banyak kurangnya, karena yang sempurna hanya Tuhan yang Maha Esa. Burung Irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Kami kelompok 9 pamit undur diri.